Halo guys, kita ketemu lagi. Dan bagaimana ternakan kalian? Apa sukses? Nah, sekarang itu musimnya musim penghujan ya. Musim yang kalau untuk panas itu agak kurang ya, agak kurang dan ya cukup bahaya juga kalau keseringan. Dan kalau kelamaan tidak ada panas dan hanya turun hujan aja, kita harus mengantisipasi ternakan kita yang waktunya dia mengangkrem atau waktunya dia ingin bertelur ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang telur lovebird ya. Bagaimana telur lovebird? Ayo kita saksikan. Dan jangan lupa kalau kalian sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke? Lanjut. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang lovebird yang sedang angkrem dan telur yang sering keluar di glodok ya, atau telur yang terbuang. Dia tidak lagi di dalam glodok dan telur itu berada di luar glodok ya, seperti itu. Saya juga punya contohnya, itu telur yang terbuang, dan dia keluar dari posisinya, dia keluar dari glodoknya ya. Dan itu indukannya Bio Green dan Bio PB Blue ya. Dia keluar di luar kandang ya, di luar glodok ya, alias dia tergeletak begitu saja di luar ya. Dan itu kenapa? Nanti akan saya jelaskan kepada kalian. Ya, angkremnya berapa hari? Kalian bisa kira-kirakan saja. Jangan kalian biarkan saja kalau ada telur yang tergeletak di luar glodok ya. Nah, itu sangat berbahaya dan kalian harus cepat-cepat mencegahnya. Nah, kenapa telur itu dikeluarkan? Karena si telur itu tidak bagus, alias dia kopong, dia tidak berisi embrio dan dia tidak berserat, dan itu cepat-cepat kalian ambil. Nah, kalau sudah kalian melihat telur itu ada di luar kandang, kalian harus mengecek di dalam glodoknya ya. Dan itu sudah otomatis ya, telur itu jelek dan tidak berembrio lagi, alias si burung sudah tidak mau mengangkrem lagi. Nah, susuannya pasti akan dihancurkan dan dia beberapa telur yang ada di dalam seperti berjumlah 4 atau 3 buah itu tidak bagus lagi ya, alias telur itu sudah melewati masa pengangkreman ya. Kalian bisa ambil, kalian bisa rombak lagi, kalian bisa bersihkan lagi si burungnya, kalian bisa mandikan dan jemurkan lagi si burungnya agar posisinya nanti dia akan bertelur lagi ya. Nah, itu telur sudah tidak bagus dan tidak berembrio lagi, alias telur itu jelek. Dan telur ini dia pasti akan kopong ya, dia tidak ada isinya. Nah, dia tidak ada isinya dan dia sudah ringan ya, sudah ringan, dan dalamnya tuh kalau kalian buka itu busuk ya. Ini saya ambil saja. Nah, telur ini sudah jelek ya, ini sudah jelek dan dia tidak akan ada isinya ya, dia sudah menjadi busuk di dalamnya. Ini sudah lebih dari 21 hari ya, 21 hari. Nah, kalau kalian melihat telur ini ada di luar, kalian harus cepat-cepat mengantisipasi atau kalian harus mengecek glodok yang ada di si lovebird ya. Kalian harus cek glodoknya, kalian buka, nanti pasti dia posisi susuannya akan berantakan dan telur-telur yang lain pun akan ditimbun ya. Itu sudah otomatis. Karena apa? Si lovebird sudah merasakan kalau telur itu atau telur yang diangkrame itu gagal semua ya, alias telur itu busuk dan tidak berembrio lagi. Jadi dia sudah tahu, dan dia sudah tahu kondisinya. Karena kalau posisi diangkrami, kalau posisi itu ada embrionya, dia pasti akan hangat waktu diangkrami si induknya. Nah, kalau posisi telur itu sudah dingin waktu diangkrami, dan induknya akan merasakan telur itu tidak ada isinya dan dingin waktu diangkrami, dia pasti akan merusak susuannya, akan menimbun telurnya, dan ini akan digigit ya. Biasanya digigit dan pecah. Nah, pecah sedikit dan dia mengeluarkan lendirnya. Nah, dia akan tersangkut di badan si indukan si lovebird. Nah, waktu dia tersangkut di badan induknya, dia akan posisi keluar dan terjatuh di bawah ya, bukan digigit, diangkat ataupun
dipegang sama si induknya ya, karena dia tidak mungkin mengangkat ataupun tidak mungkin menggigit keluar, tapi dia tersangkut di bulu si induknya ya. Karena apa? Dia sudah merasa telur ini gagal, dia akan menggigitnya atau menghancurkan atau mengguling-gulingnya, dan otomatis telur itu akan pecah, mengeluarkan cairan putihnya, dan dia akan tertempel di badan si induknya. Setelah dia tertempel, dia akan keluar dan terjatuh di luar. Adapun yang terjatuh, adapun yang masih menempel di induknya. Nah, kalau kalian sudah melihat telur yang seperti ini di kondisi di luar dodok, kalian cepat-cepat ambil, karena itu semua telur yang di keraminya gagal ya, gagal dan tidak akan berembrio lagi, dan kalian harus mengganti susuannya dan merombaknya lagi ya. Ini saya akan buka. Itu udah otomatis semua indukan akan begitu ya. Nah, ini sudah rusak. Bentar, saya ambil dulu. Ini sudah rusak dan susuannya sudah berandul ya. Ini sudah tidak bisa, apa namanya tuh, dia tidak mau mengangkremi lagi, karena semua telurnya yang ada di dalamnya itu sudah rusak, dan waktunya kita merombak lagi ya. Ini sudah hancur. Ini benar-benar hancur, bukan gara-gara saya menghancurkan, tapi si burung itu sendiri ya menghancurkan atau mengorat-ngarit si susuannya, dan telur-telur yang lain pun tertimbun ya. Nih, ada yang tertimbun ya, ditimbun oleh induknya sendiri, karena dia merasa telurnya itu tidak berhasil diangkrami dan tidak ada embrionya ya. Waktu diangkrami, si telur akan menjadi dingin ya. Kalau telur itu berembrio, dia akan tetap hangat ya. Si induknya akan merasakan telur itu hangat dan ada embrionya di dalamnya ya. Kalau telur itu kosong, atau telur itu busuk, atau telur itu sudah melewati masa pengangkramannya 21 hari, dia akan menimbun telur, atau dia akan menggigit si telur. Si telur itu hancur di dalam, ataupun caranya keluar tersangkut di bulu, bulunya keluar menempel, mengikut nempel di bulunya dan terjatuh di luar. Nah, itu ya. Kalau kalian melihat kondisi seperti itu, langsung kalian rombak dan kalian buang ya. Buang semua. Telur, susuan kalian ganti, gelodok kalian bersihkan, indukan kalian mandikan. Oke? Nah, itu saja. Ya. Kalau kalian menemukan hal itu, harus cepat-cepat kalian ganti, kalian rombak, dan biarkan indukan itu tenang dulu, baru kalian telurkan lagi dia ya. Kalau kalian melihat kondisi yang seperti ini ya. Tuh. Dia ada 4 buah. Dan ini semuanya gagal ya. Gagal, dan dia tidak akan jadi embrio atau anakan si lobet ya, karena si induk lobet itu saya ulangi lagi, induk lobet tetap bisa merasakan telur itu berisi atau tidak berisi ya. Kalau berisi, dia diangkrami oleh si induk lobet, dia akan merasa hangat. Kalau telur itu kosong atau telur itu busuk atau melewati masa pengangkraman, telur itu akan menjadi dingin. Nah, si lobet akan merasakan telur itu gagal jika dia mengangkrami telurnya dan telur itu menjadi dingin, dan itu pasti gagal ya, karena itu insting dari induknya si lobet. Insting keibuan pasti semua lebih peka ya, instingnya lebih peka dan tahu itu anaknya ada ataupun tidak ada. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi.